Ayahku adalah dewa perang. Bab 13. Bodoh sekali, putri keluarga Fang yang bermartabat. Apakah dia akan mendatangi Anda jika dia memiliki masalah? Jika Anda menemuinya, dia tidak bisa menyelesaikannya. Inilah yang biasa dilakukan orang-orang menyombongkan diri seperti ini. Jarang Nona Fang benar-benar mempercayainya, itu terlalu berlebihan. Orang-orang yang tidak memiliki visi untuk mengenali Yang Maha Tinggi masih mengoceh. Di jalan, Qian melompat jauh sambil menggendong Barbie. Tiba-tiba dia menoleh dan berkata dengan tidak sabar, "Hei, kenapa kamu begitu lambat? Jangan sampai kehilangan aku. Bagaimana jika aku diculik oleh orang jahat?" Guan Qianjun buru-buru mengikuti. Setelah beberapa saat, Qian berbalik lagi, "Hei, apakah kamu masih punya uang untuk membelikanku es krim? 2 yuan cukup." Guan Qianjun buru-buru membeli es krim. Qian, "Hei, aku akan pergi ke taman hiburan. Harga tiketnya 80 yuan. Apakah kamu punya?" Guan Qianjun akhirnya tidak tahan lagi, "Qian, jangan terus-terusan mengacungkan jempol padaku. Aku ayahmu." Qian mengangkat bahunya dan bertanya dengan serius, "Oke, kalau begitu, apakah kamu punya uang untuk membawaku ke taman hiburan?" Guan Qianjun merogoh sakunya, dan kali ini, itu sungguh memalukan. Hanya tersisa sekitar 20 yuan. Kamu mengeluarkan bayimu hanya dengan sedikit uang. Kamu benar-benar gagal sebagai orang dewasa. Sepertinya aku perlu menggunakan kekuatanku. Qian bersenandung, berlari dan memasukkan sedikit tangan ke dalam saku Guan Qianjun. Dan dengan cepat menariknya kembali. Dia tersenyum bangga, matanya yang besar menyipit menjadi bulan sabit, dang. "Aku peri iblis kecil bala-bala. Aku bahkan bisa menukar uang. Jika kamu tidak percaya, sentuh sakumu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Lari. Guan Qianjun dengan ramah memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan mengeluarkan setumpuk uang kertas. 2 atau 3 seharga 100 yuan. Ada juga 10 dan 20 dolar. Bahkan ada tiket sepeser pun. Secara keseluruhan, setidaknya 500 yuan. Entah kenapa, mata Dewa Perang tertinggi tiba-tiba menjadi panas. Di depan, Qian tersandung dan berlari, menoleh dan berteriak, "Hei! Hei! Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Bawa aku ke taman hiburan secepatnya, kamu kaya sekarang. Hei! Aku menginginkannya mainkan roller coaster, komedi putar, kapal bajak laut. Hei! Cepat ikuti aku. Guan Qianjun, ini. Oh, hei lagi." Dalam beberapa hari berikutnya, Dewa Perang tertinggi melepaskan semua citranya dan menjadi ayah yang berdedikasi. Dia merawat anak-anaknya setiap hari dan bahkan membeli bahan makanan dan memasak makanan. Ketika mantan bawahannya melihat ini, mereka takut akan jutaan tentara secara kolektif akan menangis dan pingsan di toilet. Itulah dewa kita yang tertinggi. Tapi Guan Qianjun menikmatinya, dan hal yang paling membahagiakan adalah meskipun Qian masih tidak mau memanggilnya ayah, dia tidak akan melepaskan tamparannya dari waktu ke waktu. "Ngomong-ngomong, Fei Xue, saya tidak punya uang. Tolong beri saya 500 yuan dulu. Saya ingin membeli bahan makanan, makanan ringan, dan mainan untuk Qian." Pagi ini, Shen Fei Xue hendak mengatakan sesuatu dengan kecemasan di wajahnya. Kapan dia pergi bekerja, Guan Qianjun, mengenakan celana pendek pantai, tank top dan sepasang sandal besar, menghentikannya. Sebuah tangan besar menggantung di bawah hidungnya. Shen Fei Xue tidak mengatakan apa-apa, dan segera mengeluarkan ponselnya, "Saya akan mentransfer Anda 1000 yuan. Tiba-tiba, suara yang sangat kesal datang dari sebelahnya, "Transfer 1000 yuan. Transfer. Jangan mentransfer 1 sen pun. Guan Qianjun, kamu tinggal di rumah kami dan makan di rumah kami, dan kamu berani mengambil uang dari putriku. Apakah kamu masih laki-laki? Jika kamu laki-laki, Anda masih harus memberi kami apapun mulai dari 10.000 hingga 8.000. Su Fengjiao muram. Dia berjalan mendekat dengan ekspresi cemberut, ditemani oleh Shen Chang yang sama kesalnya. "Ya, kamu telah tinggal di rumah kami secara gratis selama berhari-hari tanpa mendapat sepeser pun. Kami tidak kekurangan anjing di sini." "Guan Qianjun, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa begitu berkulit tebal? Kamu bahkan menjabat sebagai seorang prajurit." Shen Chang meraung. Su Fengjiao berkata dengan dingin, "Guan Qianjun, saya ingat babi mana yang mengatakan di awal bahwa dia bisa mendapatkan pesanan 10 juta atau bahkan 100 juta untuk putri saya. Di mana pesanannya? Di mana?"
100.000 juga baik-baik saja. Sen Chang melampiaskan amarahnya padanya, dan meniru nada bicara Guan Qianjun saat itu, 10 juta terlalu sedikit, aku bisa memberimu 100 juta. 100 juta terlalu sedikit, selama kamu menginginkannya, aku akan memberimu terserah kamu. Ya, bah. Kamulah yang membual dengan sangat menjijikkan. Sekarang kamu berani meminta uang kepada putriku. Sen Feixue memasang wajah, ayah. Ibu, kamu cukup. Yah, Qianjun mengambil uang dariku bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membeli sayuran. Sayuran yang dia beli adalah untuk dimakan semua orang. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan melupakannya. Karena mengatakan ini, aku harus memuji Guan Qianjun. Dia berkata tanpa basa-basi, dulu, segala sesuatu di rumah tidak bersih. Dapur selalu berminyak dan ruang tamu selalu berantakan. Pernahkah kamu membersihkannya? Sejak itu Qianjun datang, semuanya beres. Makanannya juga enak sekali. Petik 2. Qian juga datang dan mengangguk dengan penuh semangat, ya, ya. Dia adalah pengasuh yang sangat kompeten dan mengurus semuanya dengan baik. Ketika saya pergi bermain, saya bertanya kepada teman-teman saya dan mereka berkata, sangat profesional gaji bulanan seorang pengasuh setidaknya 6 hingga 7.000 yuan. Kami gratis. Anak anjing bernama Wang Cai mengibaskan ekornya dan menggonggong, membenarkan kata-kata Qian. Sejak seorang pemuda energi datang ke rumah, makanannya menjadi jauh lebih enak, dia memiliki tulang untuk dikunyah setiap kali makan, dan dia bahkan bisa makan sepotong dendeng sebagai camilan tengah malam. Guan Qianjun, ini. Apakah ini pujian untukku? Apakah putriku memujiku? Dia mengusap garis hitam di wajahnya. Dalam hal ini, Sen Chang dan Su Fengjiao tidak bisa berkata-kata. Mereka memang hidup lebih nyaman dan makan lebih nyaman akhir-akhir ini, tetapi tidak sulit untuk mencari kesalahan pada mereka. Keduanya mencibir. Lagi dan lagi. Su Fengjiao, seorang pria bertubuh besar telah mulai melakukan apa yang dilakukan seorang pengasuh. Anda berusia 50 atau 60 tahun. Saya tidak akan memberitahu Anda bahwa Anda masih seorang pemuda yang bersemangat di usia 20-an. Jika tidak, apa yang disebut degenerasi? Sangat memalukan untuk mengatakan ini. Sen Chang, haha. Saya perlu membeli bahan makanan dengan putri saya. Untuk 1.000 yuan ini, saya pikir Anda bisa mendapatkan setidaknya 200 yuan minyak dan air. Guan Qianjun sedikit tidak senang. Saya adalah makhluk tertinggi, apakah saya memerlukan 200 yuan minyak dan air? 200 miliar, saya bahkan tidak peduli. Ponselnya berbunyi bip dan transfer 1.000 yuan berhasil. Sen Feixue berkata dengan dingin, ayah, ibu. Berhenti bicara omong kosong. Apakah menurutmu Guan Qianjun ingin melakukan ini? Dia ingin melindungi anak-anaknya. Oke, ayo berhenti bicara. Dia melambaikan tangannya dengan sedikit kesal, saya tidak berjalan dengan baik di perusahaan, jadi tolong jangan mempersulit saya. Su Fengjiao dengan cepat bertanya, apakah orang tua itu memaksa Anda untuk menegosiasikan kontrak Tianzuan dengan cepat? Putri, tolong berhenti bersikap keras kepala, cari Tianshan, dia pasti akan membantumu menyelesaikannya. Silakan. Sen Chang berkata dengan cepat, setuju saja dengan Tianshan dan jadilah pacarnya, maka tidak akan ada lagi hambatan, semuanya akan berjalan lancar. 6 kesuksesan besar. Tianshan akan memberi Anda banyak pesanan, dan kami akan mencapai puncak hidup kami. Su Fengjiao menepuk pahanya, ayahmu akhirnya mengatakan sesuatu yang manusiawi. Sen Chang, hah. Sen Feixue berkata dengan ringan, jangan lupa, dia adalah pacarku. Jika kamu ingin aku menikah lagi. Itu tidak benar. Jika kamu ingin aku mengganti pasangan hubunganku, aku perlu meminta izinnya terlebih dahulu. Dia menunjuk ke arah Guan Qianjun, yang terlihat tidak bersalah, dan mengambil Qianjun, menciumnya, masuk ke dalam BMW dan pergi. Sen Chang dan Su Fengjiao memaksakan diri terhadap Guan Qianjun, yang tanpa sadar telah menjadi kambing hitam. Bab 14. Namun, kambing hitam itu tidak peduli, ia meraih tangan Qian dan berbalik untuk membeli bahan makanan. Dari belakang, suara kertakan Sen Chang terdengar, Guan Qianjun, kamu tidak cukup baik untuk putriku, jangan punya angan-angan seperti itu. Katakan saja kamu seorang pengemis dan tinggallah di rumah kami demi putriku, kan? Katak ingin memakan angsa. Su Fengjiao berteriak, sebaiknya kamu keluar. Kalau tidak, saya akan membuat makanan dari katak goreng dengan cabai. Guan Qianjun berhenti dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, akan ada susu dan roti. Sudah kubilang,
Beri Fei Xue pesanan sebanyak yang kamu mau, tidak kurang, jadi jangan membuatmu kewalahan. Keduanya mencibir. Shen Chang, jika Anda bisa mendapatkan pesanan senilai 100.000 yuan, saya akan memperlakukan Anda dengan hormat mulai sekarang. Anda, bajingan yang ingin meminta uang kepada putri saya untuk membeli bahan makanan, hanyalah pecundang, bukan? Su Fengjiao, jangan bicara tentang perintah. Kamu hidup dan makan gratis sekarang. Jika kamu dapat menghabiskan ribuan yuan untuk biaya hidup, aku akan menghormatimu. Aku akan menggonggong seperti anak anjing untuk menunjukkan kekagumanku padamu. Shen Chang tertawa, ya, kami semua menggonggong seperti anak anjing. Kata-katanya penuh dengan ejekan. Wang Cai, Guk. Qian menatap Guan Qianjun, dengan kesedihan di matanya yang besar, dan menghela nafas dalam-dalam. Bayi kecil yang lucu itu tiba-tiba merasa simpati satu sama lain, dia dan saya sama-sama bergantung pada orang lain, jadi kami selalu dipandang rendah. Guan Qianjun memamerkan giginya dengan geli, pasti menyenangkan bagimu belajar menggonggong seperti anjing. Su Fengjiao, ambil uangnya. Sampah. Shen Chang, kamu adalah satu-satunya pengecut yang menjangkau putriku untuk mendapatkan uang. Jangan pernah memikirkannya di kehidupan selanjutnya. Bermimpi membuat kita menggonggong seperti anjing. Pada saat ini, sebuah Lexus yang berharga tiba-tiba melaju dari pintu, berhenti dengan nada mengejek, dan seorang pria parubaya seorang pria berjas dan berdasi turun membawa kotak kunci. Dia memandang Guan Qianjun, matanya berbinar, dia dengan cepat melangkah mendekat dan berkata dengan hormat, "Maaf, apakah Anda Tuan Guan?" Guan Qianjun mengangguk. Dalam beberapa hari terakhir, Dewa Perang tertinggi juga mengalami perasaan, 1 sen tidak dapat membunuh seorang pahlawan, jadi dia harus meminta Qi Kunlun untuk memberinya sejumlah uang untuk dibelanjakan, terutama karena dia ingin membuat Qian bahagia. Dan membuatnya memanggilnya ayah. Pria parubaya itu menyerahkan kotak kunci dengan kedua tangannya, "Tuan Guan, ini yang Anda minta." Sebelum dia selesai berbicara, Guan Qianjun mengambilnya dan mengangguk, "Oke, ayo pergi." Pria tua itu tertegun, "Tuan Guan, tidak perlu." Guan Qianjun melambaikan tangannya dan memintanya pergi tanpa ekspresi. Pria parubaya ini juga memiliki latar belakang tertentu. Dia adalah Presiden Bank Longsheng cabang Yunhai, dan Qi Kunlun memintanya untuk mengirimkan uang. Dalam beberapa hari terakhir, kelas atas di kota Yunhai pada dasarnya mengetahui bahwa Qi Kunlun sudah menjadi dewa perang, yang jauh lebih terkenal daripada Raja Prajurit. Dia berkata bahwa dia akan mengirimkan sejumlah uang kepada Guan Qianjun, dan Presiden secara pribadi keluar. Tujuannya adalah untuk mengenal seseorang yang bisa memimpin dan mempersiapkan dewa perang. Tanpa diduga, Guan terlalu dingin, jadi dia tidak punya pilihan selain mengundurkan diri. Begitu dia pergi, Su Fengjiao berteriak dengan nada menghina, "Guan Qianjun, kamu benar-benar pandai berpura-pura. Di mana kamu menemukan orang jahat yang bekerja sama denganmu dalam akting dan memberimu kotak kunci? Jangan bilang padaku, apa isinya? Itu semua uang." Shen Chang tersenyum menghina, "Saya pikir itu benar-benar uang, itu semua uang kertas. Bakar untuk putri Anda, kan?" Lalu, kedua orang itu sangat terkejut dan mata mereka tiba-tiba membelalak. Matanya hampir pecah. Guan Qianjun membuka kotak kata sandi tanpa kata sandi dan menemukan bahwa itu sebenarnya uang. Bukan uang kertas. Semuanya adalah uang kertas $100 berwarna merah yang baru. Sekotak uang $100, setidaknya 1 juta. Guan Qianjun mengeluarkan setumpuk dan melemparkannya ke Su Fengjiao, "Mari kita lihat apakah itu uang asli, uang palsu, atau uang kertas." Kedua pasangan itu mengambilnya bolak-balik, dengan cahaya serakah di wajah mereka, dan mereka berkata dalam serentak, "Uang asli." Segera setelah itu, tumpukan uang kertas itu direnggut kembali. Shen Chang dan Su Fengjiao berkata serempak, "Berikan saya uangnya." Mereka bersiap untuk mengambilnya. Guan Qianjun tersenyum, "Ini dia, oke. Apa yang kalian berdua katakan sebelumnya, saya bisa mendapatkan beberapa ribu yuan, dan kalian bersedia meniru gonggongan anak anjing. Coba saya lihat apakah itu benar. 10.000. Ayo aktif, teriak. Siapa yang lebih dulu? Su Fengjiao, wow. Guan Qianjun melemparkan setumpuk padanya. Shen Chang, wow. Dan melemparkannya setumpuk lagi. Su Fengjiao, guk-guk. 2 tumpukan. Shen Chang, guk. Guk-guk. Guk-guk-guk-guk. Guk-guk-guk-guk. Baunya enak sekali. Wang Cai ingin berteriak beberapa kali, tetapi Shen Chang dan Su Fengjiao dengan cepat menutup mulutnya. Pada akhirnya, mereka berdua mengulurkan tangan untuk menutup mulut satu sama lain dan hampir mulai berkelahi.
Guan Qianjun mengambil tumpukan uang kertas terakhir, memasukkannya ke dalam saku celananya, melemparkan kotak kata sandi yang kosong kepada mereka, meraih tangan Qian, berbalik dan pergi. Kali ini, putriku menjadi baik, dan aku bisa melakukan apapun yang dia mau. Tapi dia mengeluh, hei, kenapa kamu begitu murah hati? Kakek nenekku menggonggong 99 kali, dan kita hanya punya 10.000 yang tersisa. Guan Qianjun punya ide, Qian, jika menurutmu uang ini tidak cukup, kamu panggil aku katakan, ayah, dan aku akan memberimu 1 juta. Qian menatapnya dengan kebencian. Benci karena besi tidak bisa dijadikan baja. Hati Guan Qianjun dipenuhi rasa kesemutan. Rambut lurus. Qian berkata pelan, apakah menurutmu aku ini nenek dan kakek? Apakah menurutmu gelar suci seperti ayah bisa dibeli dengan uang? Jika aku bersedia memanggilmu, tidak perlu biaya sepeser pun. Jika saya tidak mau, tidak ada gunanya jika Anda memberi saya banyak 10.000 yuan, dan saya akan tetap memandang rendah Anda. Keterlaluan sekali, kamu sebenarnya ingin melakukannya menggunakan uang untuk menyuap saya, sungguh menakutkan. Guan Qianjun, ini. Waktunya sama seperti beberapa hari sebelumnya, tapi dengan 10.000 yuan, Guan Qianjun mengajak Qian mengunjungi tempat-tempat yang lebih menyenangkan, dan bahkan pergi ke Super Water Park, yang harganya beberapa ratus dolar lebih mahal. Saya belum pernah begitu santai dan bahagia dalam 6 tahun terakhir. Guan Qianjun bahkan bertanya-tanya apakah dia seharusnya pergi ke medan perang 6 tahun lalu dan berjanji pada Su Qingyi untuk tinggal dan menjalani kehidupan yang stabil. Hanya melihat orang-orang yang tertawa dan tertawa di sekitarnya, dia tidak lagi berpikir demikian. Ia sangat memahami bahwa tanpa dirinya dan ribuan orang yang rela mengorbankan nyawa dan darahnya, rakyat jelata tidak akan bisa hidup damai. Tapi mulai sekarang, jagalah anak-anakmu dengan baik dan lunasi hutangmu pada Qian selama bertahun-tahun. Sekitar pukul 7 malam, dia menerima telepon dari Shen Feixue. Suara Shen Feixue terdengar sedikit cemas dan sangat pelan, Qianjun, saya sedang makan malam dan berbicara di kamar 8 restoran Cina di Hotel Marriott. Mungkin ada masalah. Jika saya tidak menelepon Anda pada pukul 9 jam, kamu harus datang kepadaku. Sebentar lagi jam 9, dan Shen Feixue tidak menelepon seperti yang diharapkan. Hei, Bibi Feixue pasti dalam bahaya sekarang. Ayo cepat masuk dan selamatkan orang. Sepertinya aku akan melakukan pembunuhan besar-besaran kali ini. Sungguh monster. Kamu berani menyentuh Bibi Feixueku. Sialan. Aku akan membunuhmu tanpa ampun. Di toko teh susu di seberang Hotel Marriott, Qian menatap hotel melalui jendela kaca, wajahnya penuh dengan roh jahat, dan para tamu di sekitarnya semua ketakutan olehnya. Melompat. Ayo pergi. Guan Qianjun mengambil Qian dan menaruhnya di lehernya. Qian sedikit tidak senang pada awalnya, merasa bahwa dia tidak bisa begitu dekat dengan pria yang tidak ingin memanggilnya ayah, tetapi dia segera menjadi bahagia karena duduk di leher ayah, dia tampak seperti seorang jenderal. Sikap merendahkan, pandangan luas, superioritas. Dia melambaikan tangan kecilnya, bunuh. Di belakangnya, para tamu di toko teh susu mengguncang tubuh mereka dan mengencangkan anus mereka. Satu besar dan satu kecil, mereka bergegas menuju hotel, tetapi dihentikan sebelum mereka bisa memasuki pintu. Bersambung.